Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kali ini kita akan memasuki materi matematika pertama di ajaran baru ya, yaitu materi yang berjudul bilangan bulat. Pada video pertama kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dari bilangan bulat. Part 1 pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, serta mengurutkan bilangan bulat. Sebelum memasuki materi inti, kita simak dulu ilustrasi dari materi berikut ini, yaitu sepanjang bulan Maret 2021, suhu di Eropa berubah drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, perhatikan adik-adik sekalian, ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat. Positif 10 untuk di atas titik beku itu positif, dan negatif 15 untuk di bawah titik beku. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis angka 10 tanpa ada simbol positif di depannya ya. Untuk bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif yang dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan yang ada di bawah. Kita taruh angka 0 di tengah-tengah antara angka 1 dan angka negatif 1. Kemudian kanannya 0 itu ada angka 1, dan kanannya lagi ada angka 2, kanannya lagi ada angka 3, kanannya lagi ada angka 4, dan seterusnya. Kemudian untuk di sebelah kiri, kirinya 0 itu ada angka negatif 1, kirinya lagi ada negatif 2, kirinya lagi ada negatif 3, dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri bilangan bulat tersebut, maka nilai dari bilangan tersebut akan semakin kecil. Sebaliknya, jika bilangan tersebut semakin ke kanan, maka bilangan tersebut akan semakin besar nilainya. Nah, untuk angka mulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya, sampai tak terhingga, itu biasa kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian, bilangan yang dimulai dari 0, nih 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tidak terhingga disebut dengan istilah bilangan cacah. Nah, bisa dipahami ya adik-adik sekalian. Nah, kemudian ada istilah inverse pada bilangan bulat. Secara bahasa, inverse itu berarti lawan. Jadi, inverse bilangan bulat itu adalah lawan dari suatu bilangan bulat. Konsepnya, lawan dari bilangan B adalah negatif B. Sedangkan lawan dari negatif C itu adalah C. Nah, perhatikan contoh yang ada di bawah itu. Lawan dari bilangan 3 adalah negatif 3. Coba kita lihat di garis bilangan ada di samping. Bilangan 3. Nih, bilangan 3 kita lihat kemana panahnya itu berujung. Nah, ke negatif 3. Jadi, lawan dari bilangan 3 adalah negatif 3. Intinya, bilangan positif itu pasti lawannya adalah bilangan negatif. Itu hanya berlaku dengan angka yang sama. Ini misal 3. 3 angkanya kan sama tuh 3. Tapi yang membedakan antara positif dan negatifnya saja. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu lawan dari bilangan 5 adalah negatif 5. Kita lihat lagi, bilangan 5 ada di samping sini. Kemudian kita lihat panahnya berujung sampai ke mana? Nah, sampai ke negatif 5. Jadi, lawan dari bilangan 5 adalah negatif 5. Nah, begitu juga dengan contoh yang ketiga, yaitu lawan dari negatif 6 adalah 6. Negatif, lawannya positif, dengan angka yang sama, yaitu 6. Nah, begitu ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan, sehingga bilangan sebelah kanan akan lebih besar daripada bilangan sebelah kiri. Perhatikan garis bilangan yang ada di samping. Nah, garis bilangan ini
lihat nilainya. Dan perhatikan juga panahnya ini, panah yang di atas dulu. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, contoh kita ambil bilangan negatif 5. Kita bandingkan dengan bilangan 0. Nah, negatif 5 lebih kecil daripada bilangan 0. Kenapa? Karena bilangan 0 berada di sebelah kanan negatif 5. Nah, begitu. Ambil dua buah bilangan. Misal kita ambil bilangan 1 dan bilangan negatif 3. Negatif 3 akan lebih kecil nilainya daripada negatif 1. Kenapa? Karena negatif 3 itu berada di sebelah kiri bilangan 1. Nah, gitu. Intinya, semakin besar angka negatif, itu semakin kecil nilainya. Sebaliknya, untuk bilangan positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar juga nilainya. Sebelum masuk ke contoh, kita lihat dulu nih simbol-simbolnya yang ada di bawah. Untuk membandingkan dua buah bilangan bulat, digunakan lambang. Lambang yang pertama seperti itu. Itu tandanya lebih besar. Lambang yang kedua seperti itu tandanya lebih kecil. Yang ketiga itu tandanya kan sudah jelas itu sama dengan. Nah, itu ada juga lagi lebih kecil atau sama dengan, bertambah sama dengan bawahnya. Terus yang terakhir lambangnya lebih besar atau sama dengan, bertambah sama dengan di bawahnya. Kemudian kita masuk ke contoh. Nih contoh. 0 lebih besar dari negatif 3. Kenapa? Karena 0 berada di sebelah kanan dari bilangan negatif 3. Ini kita lihat pada garis bilangan yang ada di samping. 0, bilangan 0 dan negatif 3. Nah, jelas terlihat bahwa 0 berada di sebelah kanan negatif 3. Jadi 0 itu lebih besar angkanya daripada negatif 3. Kemudian untuk contoh yang kedua, negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Nah, negatif 2 dan negatif 3. Karena negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 3. Nah, jelas kan terlihat? Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah negatif 3 kurang dari 0. Negatif 3 dan 0. Nah, terlihat juga kan negatif 3 berada di sebelah kiri dari 0, atau 0 terletak di sebelah kanan dari bilangan negatif 3. Kemudian contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir yaitu 2 lebih kecil daripada 6. Kita tandai dulu nih bilangan 2 dan 6. Nah, 6 berada di samping 5 ya. Nah, 6. Terlihat bahwa 6 berada di sebelah kanan bilangan 2. Jelas bahwa 6 lebih besar nilainya daripada 2. Nah, sudah bisa dipahami adik-adik sekalian? Pembahasan selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan beberapa bilangan bulat yaitu menuliskan kembali bilangan bulat tersebut secara berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, dalam garis bilangan, semakin bilangan itu terletak ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil pula. Nih, kita masuk ke contoh. Contoh, urutkan bilangan berikut ini dari yang terkecil. Yang pertama, negatif 5, 0, negatif 2, 1, negatif 4, dan 3. Langkah pertama, kita bikin dulu garis bilangannya. Nah, kemudian kita tandai itu. Negatif 5, 0, negatif 2, 1, negatif 4, dan 3. Nah, kemudian setelah kita tandai semuanya, itu dari yang terkecil. Dari yang terkecil, ingat, semakin ke kiri bilangan, maka bilangan itu akan semakin kecil nilainya. Jadi kita tulis mulai dari yang paling kiri, yaitu mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 2, 0, 1, dan 3. Nah, begitu hasilnya. Kemudian, untuk contoh yang kedua, diketahui nilai-nilainya 4,
3, negatif 4, 5, 0, dan negatif 3. Kita bikin lagi garis bilangannya dan kita tandai lagi. 4 kita bulati. 3. Nah, negatif 4, 5, 0, dan negatif 3. Nah, dari yang terkecil kita tulis mulai bilangan yang paling kiri. Nah, kita lihat paling kiri ada negatif 4, negatif 3, 0, 3, 4, 5. Nah, begitu hasilnya. Kemudian, apabila terdapat soal, urutkan bilangan dari bilangan yang terbesar. Maka kita lihat nih kebalikannya. Misalnya terkecil itu kan dari kiri. Apabila terbesar itu kita tulis mulai dari kanan. Jadi 3. Nah, 3, 1, 0, min 2, min 4, min 5. Nah, begitu. Begitu juga untuk soal yang B. Nah, begitu ya. Nah, konsepnya apabila yang terkecil itu nulisnya dari kiri. Untuk yang terbesar itu nulisnya dari kanan. Nah, begitu ya. Untuk menguratkan bilangan bulatnya.